الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فالحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. وبعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. سادتنا العلماء والزعماء. Berkenan hadir dalam kesempatan yang mulia ini guru-guru saya, para habaib, wabil khusus saya menyimak baik Gurunda menyampaikan paparan bagaimana takwa menjadi bekal untuk surga kita nanti. Duriyah Miftahul Huda lahir dan besar secara ideologi dari Kediri. Sungguh saya secara pribadi merasa tidak pantas untuk kemudian melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh salah satu duriyah dari pelosok. Alhamdulillah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini beberapa tokoh. Ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Ahmad Naufal Ma'mun, Kiai Haji Fakhrudin Wibowo Syafi'i Hazami, Habibana Muhammad bin Husain Al-Yadus, Habib Ali Ridho Al-Kaf, Ustadz Imam Muslih, Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, Bang Rudi Sahrul, Herman Triono, Bapak Aan Normansah, kemudian Bapak Ahmad Husin, nafa'anallah bituli umrihim, amin. Satu ketika Mu'ad melakukan sholat. Dalam satu riwayat disebut sholatnya sholat malam. Di tengah sholat malam datang seorang petani yang menjadi makmum baginya. Karena level seorang Mu'ad yang notabene adalah sahabat, dia memiliki jiwa muraqabah kepada Allah. Dalam sholatnya lahir musyahadah kepada Allah. Lalu kemudian sholatnya, ibu bapak sekalian, lain dengan sholat kita. Sholat yang sangat panjang.
ma ba'dal Fatihah, setelah Mu'ad membaca Fatihah, sahabat Mu'ad di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Berapa ayat tuh surat Al-Baqarah? 287 ayat. Rakaat yang kedua juga tidak kalah panjang. Satu riwayat menyebut surah An-Nisa, satu riwayat menyebut surah Ali Imran. Artinya tidak kalah panjang dengan surah Al-Baqarah. Makmumnya ini model kita-kita. Petani yang sekedar lewat ke Masjid Nabawi kemudian melihat sahabat senior sholat, kemudian bermakmum kepada Mu'adz. Di tengah sholat, si petani banyak ingat yang belum dia kerjakan. Model kita saja. Kalau sholatnya para wali ketika takbiratul ihram, semua haliyah dunia dia lupakan, dan dalam sholatnya dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini model petani. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, yang ingat itu bagaimana gabah yang belum kering, bagaimana buah kurma yang belum dibereskan, bagaimana air yang belum mengalir, atau bahkan model ibu-ibu, kunci yang hilang ingatnya waktu apa? Sholat. Suami yang belum ngasih bulanan pasti ingatnya ketika apa? Sholat. Maka keasikan seorang Mu'adz yang waktu itu sedang menjadi imam tidak berbanding lurus dengan sang makmum yang notabene seorang petani. Di tengah-tengah berjamaah sang petani mufarokoh, kabur, assalamualaikum, salam, jeleng cek urang Sunda mah, loncat berangkat karena malu dengan Mu'adz. Setelah sholat, dalam riwayat disebut Mu'adz marah karena ditinggalkan penumpang, kira-kira gitu. Dalam riwayat lain, bahkan Mu'adz melaporkan kasus ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana saya dilecehkan, kira-kira gitu. Saya seorang imam didatangi makmum masbuk, di tengah-tengah berjamaah makmum itu mufarokoh, kabur. Ada nggak adik-adik di sini yang ketika sholat sama Bang Ali mufarokoh kemudian kabur? Ada nggak? Ini model jadwal bentrok, ini jadwal tipe mufarokoh ini. Sudah jadwalnya Maroko versus Kroasia, skornya sekarang 1-1. Bang Ali ngadain maulid, pasti di antara kita ada yang setipe dengan petani tadi, mufarokoh. Marah Mu'adz, lapor kepada baginda Rasul, ingin mencari petani tersebut. Ini min ziyadati, kira-kira biar asik gitu. Saha eta petani? Itu kalau bahasa Sunda. Siapa petani itu? Berani-beraninya mufarokoh dengan saya. Apa yang Rasul jawab? Rasul dengan dua kata menegaskan, antal munafir. Mu'adz, bukan petani itu yang salah, engkau yang mengkaburkan petani itu dari berjamaahnya. Antal munafir, penegasan dari Rasul, bukan petani yang awam, yang mufarokoh yang harus disalahkan, tapi cara sholat Mu'adz yang terlalu lama ketika berjamaah. Jadi Bapak sekalian, guru-guru sekalian, kalau berjamaah saja tidak boleh lama, maka apalagi ceramah. Insya Allah. Jadi saya mencoba tidak menggunakan cara-cara Mu'adz dalam berjamaah. Akan singkat, padat, dan insya Allah tidak dimengerti dan tidak dipahami. Ibu bapak sekalian,
Apa yang kita lakukan malam ini sungguh keluar dari dimensi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu cicak di sini? Adik-adik tahu cicak? Apakah cicak punya sayap? Bisa terbang? Saya tanya adik-adik perempuan, apa makanan cicak? Laron. Laron bahasa Sundana naon? Laler. Laron punya sayap enggak? Saya malu nanya bapak-bapak nih. Kakak-kakakku sekalian, Gurunda, ini mohon maaf. Laron itu punya sayap. Dia bisa terbang. Cicak tidak punya sayap, tidak bisa terbang. Tapi Allah takdirkan cicak bisa makan apa? Maksudnya apa? Keberanian cicak untuk mengambil keputusan, meloncati dimensinya, berbuah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana gegap gempita Piala Dunia hari ini. Perebutan peringkat keberapa? Ketiga. Yang main bukan orang Merauke tapi orang Maroko. Pemainnya notabene beragama Islam versus Kroasia. Ada berapa ribu pasang mata, bahkan juta pasang mata yang memilih untuk melihat Maroko versus Kroasia. Apakah di sini tidak ada televisi? Hah? Di sini ada nggak televisi di sini? Atau nggak muter Piala Dunia di sini? Muter. TV-nya kurang gede, gedean di Jakarta daripada di Tasik. Allah takdirkan dalam kesempatan yang berharga ini kita memilih untuk meloncati dimensi kita masing-masing, mengambil rizki berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna basqatan fil ilmi wal jismi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami sekalian yang hadir di sini rizki berupa keluasan ilmu. Ini ilmu penting, harus luas, dan ilmu harus jadi rizki kita. Wal jismi, badan kita sehat, bisa cari nafkah, bisa menghidupi keluarga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Maka pesan saya yang pertama, jangan tanggung. Apa? Jangan tanggung. Saya datang lebih jauh dari ibu bapak sekalian. Adek orang mana, Dek? Orang mana? Orang sini. Berapa meter datang ke sini? Dari rumah. Ada yang datang 50 meter ke tempat ini. Ada yang maksain jalan kaki datang ke tempat ini. Ada yang lumayan ratusan meter datang ke sini. Ada yang naik Grab, ada yang naik ojek, ada yang bawa kendaraan, ada yang ceker men datang ke sini. Kalau mau dihitung, saya yang lebih jauh daripada ibu bapak sekalian. 300 km dipaksa Bang Ali untuk datang ke sini. Apa yang saya maksud? Mari kita ambil kesempatan terbaik ini untuk kemudian bersama-sama meloncati dimensi, sambut takdir terbaik ini untuk bermaulid bersama, meningkatkan rasa mahabbah, menyiram apa yang tertanam dalam kolbu kita masing-masing tentang rasa cinta kita kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, ibu bapak sekalian, sering kita ditanya, apa sih gunanya bermaulid? Apa manfaatnya melakukan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ada sebagian saudara kita yang masih sampai hari ini bertanya tentang dalil maulid.
Kalau anak muda gampang jawabnya. Ini tentang cinta, tentang rasa cinta kita sebagai seorang umat terhadap junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gak cinta harus punya dalil? Enggak. Butuh gak cinta untuk dalil? Enggak. Butuh dalil gak untuk punya cinta? Enggak. Ibu sekalian, saya ajak ibu bapak sekalian untuk membuka kepala kita, mengangkat fotografik memori kita tentang 1-2 tahun ke belakang bagi yang masih muda, atau belasan tahun ke belakang. Ketika kita ibu-ibu masih cantik jelita, ketika bapak-bapak masih gagah-gagahnya, lalu kemudian di RT kita, di tempat kita, laki-laki satu atau banyak? Bu, ibu, ada RT nggak di sini? Ada RW nggak di sini? Itu warga negara di RT tersebut laki-lakinya banyak nggak? Dari sekian banyak laki-laki, berapa orang yang kemudian naksir kepada kita? Ayo, inget nggak? Ingat. Satu di pojok jalan, satu dekat gang, satu sepulang dari musola. Banyak yang menyatakan ya rihal lailati balligh salami ila man lastu unsiha wala tamilu lisani an dzikriha. Wahai angin malam, sampaikanlah salamku untuk seseorang yang tidak pernah bosan lisanku untuk bercerita tentangnya. Banyak laki-laki yang datang kepada kita, tapi Allah turunkan mahabbah. Tidak semuanya kita pilih, hanya satu laki-laki yang jadi pilihan kita, insya. Lalu kemudian hari ini jadi suami. Pernah nggak ada yang bertanya, apa dalil Anda mencintai laki-laki itu? Nggak ada. Sebutkan Quran hadisnya. Kenapa Anda cinta terhadap laki-laki tersebut? Jawabannya tidak butuh dalil. Ibu bapak sekalian, kalaupun rasa cinta ini wajib memiliki dalil, ini pentingnya belajar. Adik-adik sekalian suka belajar? Suka ngaji? Sama siapa? Sama Bang Ali. Suka ngaji sama Bang Ali. Kalau ngaji itu biasanya dapat ilmu. Di antara ilmu yang kita dapat biasanya jadi dalil untuk amaliyah kita. Jadi argumentasi untuk amaliyah kita supaya yakin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya kita ajak kepada hal yang lebih spesifik. Mad dalilu ala ihtifali miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-alim al-alamah Syekh Ali Jum'ah. Al-alim al-alamah Syekh Ali Jum'ah. Ini bukan orang condet. Beliau adalah salah satu guru besar di Al-Azhar. Punya satu kitab yang namanya Al-Mutasyaddidun. Di dalamnya sama dengan Hayatu Muhammad, sama dengan kitab-kitab yang membahas maulid, membahas tentang bagaimana maulid dari mulai dalil, kemudian praktek, sampai kemudian apa yang bisa kita ambil dari maulid. Dalil dari maulid sesuai dengan kutipan Syekh Ali Jum'ah adalah, satu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumil isnain. Nabi ditanya tentang bagaimana beliau melakukan puasa pada hari Senin. Ibu-ibu suka puasa? Suka puasa? Bulan Roma, hari Senin suka puasa? Hari Kamis suka puasa?
Ini Nabi ditanya ketika Nabi melakukan puasa pada hari Senin. Apa jawab beliau? Fihi wulidtu. Pada hari Senin aku dilahirkan. Artinya memperingati Maulid itu dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita sekalian umat Nabi Muhammad sebaiknya jangan menunggu peringatan Maulid pada momen Maulidan saja. Jangan nunggu para kiai membuka kegiatan, yuk kita dan tapi setiap Senin lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpuasa sunnah. Insya Allah. Nanti adik-adik sekalian minta waktu kepada guru kita di sini. Ustadz, saya pengen belajar puasa hari Senin. Nanti mulai kegiatan dengan i'tikaf. Mulai kegiatan dengan mabit, belajar menjadi santri, kira-kira gitu. Kemudian belajar sahur bersama di waktu yang tidak mainstream, yaitu tidak bulan Ramadan. Besoknya kita puasa sunnah hari Senin. Mau? Insya Allah. Kenapa? Karena Nabi bermaulid dan cara beliau bermaulid adalah berpuasa pada hari kelahiran. Yang kedua, Syekh Ali Jum'ah mengutip apa yang disampaikan dalam satu tafsir ketika Ibnu Abbas menafsirkan salah satu surah dalam Al-Quran, surah ke-8. Au kama qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, sampaikan olehmu Muhammad, bifadlillahi, atas kurnia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu. Ada dua alasan kenapa kita harus berbahagia. Yang pertama, fadlullah. Apa fadlullah? Fadlullah maknanya kata Ibnu Abbas ay ilmullah. Hei, halo. Kira-kira kalau kita dapat ilmu bahagia atau tidak? 1 tambah 1 jadi berapa? 2 tambah 2 jadi berapa? Sifat wajib di Allah ada berapa? 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Itu yang kemudian kita namai dengan ilmu yang kita miliki. Bisa nggak punya ilmu kalau tidak ngaji? Bisa nggak punya ilmu kalau tidak ketemu Pak Kiai? Enggak. Oh bisa. Dulu mah zamannya qiraatul kutub harus ada kiai. Sekarang mah cukup qiraatul YouTube, tidak harus ada kiai. Salah itu. Ibu, Bapak, ketika anak kita tadi melantunkan satu syairan tentang sifat yang wajib di Allah, bahagia tidak? Ya Allah, pada masaku dulu tidak pernah aku mampu dan punya kesempatan untuk menghafal sifat-sifat-Mu. Pada masaku dulu aku tidak punya waktu untuk menghafal 99 asma-Mu. Tidak hafal dalil sifat wujud, tidak hafal dalil sifat qidam, tidak faham bagaimana dalil sifat kaunuhu mutakalliman. Hari ini anakku dengan fasih
melantunkan syairan terhadap sifat dan asma-Mu. Alhamdulillah, anak kita bahagia, kita orang tua bahagia, semua muslim bahagia. Fal yafrahu, karena ada ilmu dari Gusti. Nah ini yang kedua, wa bi rahmatihi. Alasan kita harus berbahagia adalah karena ada rahmat dari Allah. Ibnu Abbas menyebut yang dimaksud dengan rahmat dari Allah adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat atau kasih sayang yang dimaksud dalam ayat itu menurut Ibnu Abbas adalah lahir dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus menjadi puncak kebahagiaan. Tidak hanya bahagia pada momen bulan Maulid saja. Tidak hanya bahagia ketika momen peringatan Muludan saja. Ini entah tanggal berapa Mulud ini, Bang. Udah lewat ya. Ini episode, kalau sinetron episode keberapa ini? Terakhir saya di Ciamis Maulidan episode ke-56. Ini sekarang entah episode keberapa. Tapi yang penting adalah kita berbahagia atas diutus dan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebahagiaan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Jadi tidak pahala dari kebahagiaan ini. Bang Ali, kalau saya bahagia sebagai murid Bang Ali, atau kami orang tua wali bahagia atas peringatan Maulid yang kita lakukan malam ini, dapat tidak pahala? Ini yang ingin saya bahas. Dalam Sahih Bukhari disebut, satu ketika paman dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas, tidur. Ada yang suka tidur di sini? Ada paman Rasul namanya Abbas. Siapa? Abbas. Tidur. Dalam tidurnya Abbas bertemu dengan salah satu saudaranya. Dalam sirah disebut kakaknya. Kakaknya siapa? Abi Lahab. Ayo, ada yang tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Sosok yang Allah sebut dengan kata-kata celaka. Itu hadir dalam mimpinya Abbas. Dalam mimpi, dua saudara ini berkomunikasi. Hab, kemana saja kamu? Bas, kira-kira gitu kalau menggunakan bahasa kita. Abu Lahab, kemana saja kamu? Saya kan udah meninggal. Oh, udah meninggal ya? Karena keduanya nggak sadar kalau itu mimpi. Lalu kemudian, bagaimana kondisi kuburmu, wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, tidak ada yang lebih sakit daripada siksa di kubur. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada gelap dan sempitnya kuburan. Hei, mau mati? Mau meninggal? Yakin mau mati? Mau dikubur? Enggak. Meski kita tidak mau, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati akan datang dengan seketika. Wal qabru sundukul amal. Kuburan adalah kotak untuk sekian amal kita. Bayangkan kalau kita tidak ngaji, tidak ibadah, tidak punya amal, penuh nggak kotaknya? Seperti Abu Lahab. Abu Lahab tidak punya amal kecuali amal jelek. Bahkan yang paling jelek, Abu Lahab mengata-ngatai keponakannya dengan kata-kata, Tabban laka ya Muhammad. Muhammad, engkau adalah makhluk yang paling celaka. Lalu Allah balas dengan ayat, Tabbat yada Abi Lahabiu.
Ditanya, kenapa Abu Lahab kamu merasakan sakit? Pasti saya merasakan sakit karena tidak sedikit pun amal yang saya bawa ke kuburku, kata Abu Lahab. Lantas bagaimana tentang siksa itu? Apakah setiap malam, setiap hari? Kata Abbas. Abu Lahab menjawab, ini yang aneh. Ketika hari menjelang Senin, hari apa? Rasa sakit itu berkurang, tidak hilang. Ini dalam hadis Bukhari disebut tidak hilang. Sakit kuburan itu tidak hilang, tapi berkurang. Biasanya ada ular sujaul akro yang melilit tubuhku, hari itu lilitannya tidak terlalu keras. Bahkan seperti aku pernah meminum satu gelas air di mana kesegarannya mengurangi rasa sakit dari siksa kuburku. Itu kata Abu Lahab. Selidik punya selidik, kenapa Abu Lahab yang notabene kafir masih mendapatkan kebahagiaan ketika dalam kuburnya ketika hari Senin? Konon, apa katanya? Konon Abu Lahab ketika ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang melahirkan, ini biasanya kalau orang Sunda memanggil paraji, kalau di sini apa? Weh, dukun. Di sini disebutnya dukun beranak. Nah, untuk memperingan beban adeknya, karena nanti kita bisa melihat nisbah dari nasab Abu Lahab, Abbas dan keluarga Rasul. Abu Lahab mengutus budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Suwaibah, ta'ali, engkau Suwaibah kesini. Ada apa Sayyidi? Aminah, adekku, dia istri dari Abdullah, katanya mau melahirkan. Kesana ge kamu, bersih-bersih apa kayak lakukan di sana. Suwaibah atas perintah Abu Lahab datang ke rumah Halimah, ke rumah Siti Aminah, kemudian membersihkan rumah, kemudian mencuci, kemudian ngerapihin spray kalau di sini gitu kan, kemudian menyiapkan apapun yang dibutuhkan untuk melahirkan. Selesai Aminah melahirkan sosok mulia bernama Muhammad, Suwaibah pulang ke rumah Abu Lahab. Bos, tugas sudah saya selesaikan, rapih semua. Ini yang menjadi elat. Abu Lahab kemudian bertanya dengan penasaran, lalu bagaimana sukses melahirkannya? Oh sukses, anaknya sehat, laki-laki perempuan, laki-laki. Siapa namanya? Muhammad. Di sana Abu Lahab memiliki rasa bahagia karena terlahir sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Senin. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Abu Lahab? Suwaibah, karena engkau punya jasa baik terhadap keponakanku yang terlahir, dan engkau menyampaikan kabar bahagia kepadaku, dan tidak ada hari yang penuh dengan kebahagiaan kecuali hari ini, maka untuk kebahagiaanku hari ini engkau aku perdekakan, kata Abu Lahab. Jadi Suwaibah yang tadinya budak, yang tadinya amat, yang tadinya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan menjadi perempuan yang merdeka. Atas kebahagiaan Abu Lahab, atas rasa bahagia yang dirasakan oleh Abu Lahab, diekspresikan dengan memerdekakan budak perempuannya, maka setiap hari Senin Allah ringankan siksanya, insya Allah. Intaha, kalau orang santri gitu bilang, intaha, kelar,
kitab Sahih Bukhari. Pertanyaannya, Abu Lahab muslim atau kafir? Ibu, Abu Lahab kafir atau mukmin? Orang kafir. Tapi dia bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayo, kita ibu bapak, anak-anakku sekalian, kita mukmin atau kafir? Mukmin. Kalau diukur bengal mana kita sama Abu Lahab? Ayo. Tidak ada yang melebihi kebengalan kaum di masa jahiliyah. Tapi kemudian sebengal-bengalnya Abu Lahab, sekafir-kafirnya Abu Lahab, Allah ringankan siksanya, Allah permudah kuburnya pada hari Senin atas kebahagiaan kepada baginda Rasulullah. Kita malam ini, halo, malam ini bahagia tidak? Anak-anak bahagia tidak? Ibu-ibu bahagia tidak? Bapak-bapak bahagia tidak? Kalau kebahagiaan ini terekspresikan dengan baik, seperti ekspresi Abu Lahab dengan memerdekakan budak perempuan, ada yang berekspresi membawa makanan, kue, buah-buahan. Makanan khas di Betawi apa kalau maulidan? Nah, apa? Nasi kabu. Ada yang nyiapin masakan di dapur, ada yang nyimpen uang buat maulidan, ada yang keringatnya lebih keluar lebih banyak daripada biasanya untuk sekedar menyiapkan ihtifal bimiladi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan kita pernah dilakukan pada masa lampau dan nilainya akan sama bahkan lebih, insya Allah. Mudah-mudahan kubur kita terang nanti, amin. Mudah-mudahan siksanya ringan, amin. Bahkan tidak disiksa sama sekali atas bibarkati maulidi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Rasul pernah mengalami fase seumuran kita. Ada yang umurnya di sini 5 tahun, Cung. Wah, itu 5 tahun. Ada yang umurnya 10 tahun di sini, Acung. Ngacung kalau kata orang Sunda. Bapak 17 tahun ya? Dibalik. 71. Anak-anakku sekalian, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika Rasul masih berusia muda, bahkan berusia anak-anak seperti kita? Dalam Hayatu Muhammad, Husain Haikal menyebut bahwa pada usia 8 tahun Rasul sudah berani mengambil kambing tetangga. Apa? Berani mengambil kambing, bukan dicuri, tapi untuk meringankan beban paman yang mengurusnya. Rasul tahu Abi Thalib itu punya anak yang banyak. Tapi karena Abi Thalib punya keinginan untuk menjaga, melakukan hirosah, melakukan penjagaan, melakukan apapun yang penting untuk tumbuh kembang Nabi, dilakukanlah pengurusan terhadap Nabi dalam keadaan tidak Apa yang dipikirkan oleh Rasul? Awas, dalam usia 8 tahun Rasulullah atau Muhammad pada waktu itu minta kambing tetangga untuk dia gembalakan. Berapa dia minta bayaran? Profesional. Dia minta kalau ada rizki bagi tetangganya maksimal
satu orang itu memberikan 1 qirot, 1/20 dinar, atau hari ini jumlahnya 10 real. Nah, seberapa real? Sereal itu 30, 1/20 pokoknya. 1 qirot itu ukuran 1/20, hari ini 10 real. Jadi biaya dari buruh menggembalakan kambing berapa? 10 kali 4.000 jadi berapa? 40.000. Tidak 1 belasan, indah makila puluhan yang digembalakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usia 8 tahun, uang yang dia kumpulkan diserahkan kepada Abi Thalib untuk sekedar memperingan bebannya, mengurus dirinya sendiri dan anak-anaknya yang lain. Ini tidak dilakukan oleh kita hari ini. Ini tidak sama dengan perilaku kita, anak-anakku sekalian, hari ini. Hei, ada yang usianya 8 tahun? Ada yang usianya 8 tahun? Hei, adik-adikku, santri perempuan, ada yang usianya 8 tahun di sini? Bahkan lebih. Pernah mengembala kambing? Tidak. Pernah ngumpulin uang buat memperingan beban orang tua? Tidak. Pagi-pagi duit, siang hari, sore hari, malam hari. Itu ngasih atau minta? Minta. Yang susah siapa? Orang tuh. Kalau kalian ingin diaku sebagai umat Nabi, awas, mumpung kalian seusia beliau pada masanya, lakukan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Bang Ali, di sini kan tidak ada kambing. Ada kambing di sini? Di mana, Bang? Nggak ada. Artinya tidak harus dimaknai secara tekstual. Rasul dulu ngangon kambing, di sini nggak ada kambing, kita tidak bisa melakukan sunnah Rasul. Nggak begitu syariat. Rasul dulu pernah peras keringat, banting tulang di usia muda. Hari ini lakukan peras keringat, banting tulang di usia kita hari ini. Apa? Coba datangi tetangga, jadi buruh ngepelnya, belajar meringankan bebannya, belajar membantu tetangga. Datangi yang sudah tua renta, dia mau nyebrang jalan kan lampu merahnya udah padam semua, pegang tangannya. Kata orang Sunda, tuyun supaya bisa nyebrang. Datang azan, biasanya kan yang ke masjid orang tuh, yang muda-muda mah jarang ke masjid. Nih yang muda-muda begini, tuyun pegang tangannya. Nek, mari bersama saya datang ke masjid, tempat kita sholat berjamaah, tempat kita mengaji dan mengkaji, tempat kita berkumpul dengan guru. Itu senyawa, semakna dan terintegrasi dengan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ini jangankan ke masjidnya, berjamaahnya pun tidak. Di Tasik ada seorang muadzin yang sudah veteran, usianya 70-an. Tiap waktu sholat dia pasti azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya seperti suara orang tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh adzan pesertanya 5 orang. Zuhur adzan pesertanya 2 orang. Asar pun demikian. Maghrib isya agak tebelan sedikit, jajarannya agak nambah. Satu ketika sang kakek datang ke masjid jam 9 pagi. Datang si kakek jam 9 pagi. Dia ambil mic, dia hidupkan ampli, dia adzan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa? Ini RW, RT, Pak Lurah, Kiai, kita semua berbondong-bondong ngabring kalau kata orang Sunda.
Semuanya ke masjid karena penasaran. Ada yang adzan jam 9 pagi. Kakek ini waras atau gimana? Kakek sudah gila, masa adzan jam berapa? Jam 9 pagi. Masa adzan duhur jam 9? Si kakek ini di Tasik. Dia noleh ke belakang. Yang gila itu saya atau kalian? Saya adzan jam 12, nggak ada yang ke masjid. Saya adzan jam 9, kalian pada ke masjid. Ini di Tasik. Artinya, bagaimana kita mau sama dengan baginda Rasulullah kalau kebiasaan Rasulullah tidak kita ikuti? Insya Allah. Saya tidak akan mengambil banyak tema. Yang jelas, salah satu hal yang pernah dilakukan Rasul adalah ketika datang ke Madinah. Datang ke mana? Ke Madinah. Yang Rasulullah prioritaskan pertama kali adalah mendamaikan Ansor dan Muhajirin. Mendamaikan, menyatukan pendatang dan pribu. Di sini ada pendatang. Hai, ada pendatang di sini. Ada orang Sunda di sini ada. Ayah amater ngobrol Sunda we. Ayah orang Sunda di dia ayah. Cung, orang Sunda cung. Setik. Ayah orang Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Datang ke sini, tanah ini milik orang Betawi. Ada yang diusir oleh orang Betawi di sini ada? Nggak ada. Ada yang tidak dikasih tanah orang-orang Betawi ada? Jarang, nggak ada. Orang yang jadi pribumi itu kemudian pada masanya disebut Ansor. Para pendatang pada masanya kemudian disebut Muhajirin. Apa yang Allah takdirkan bagi Ansor dan Muhajirin? Allah satukan keduanya biwasilati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak kata-kata yang menyatukan Ansor dan Muhajirin. Di antaranya mangkana lahu ta'amus nain. Barang siapa yang memiliki jatah makanan untuk 2 orang, sisakan sebagian untuk orang ketiga. Kalau punya jatah 3 orang, sisakan untuk orang yang keempat. Orang Betawi kalau nanti masak air biar matang. Kalau nanti ngaliwat, kata orang Sunda, di rumah ada 5 orang, lebihkan 1 porsi. Kalau mau goreng ikan, di rumah ada 6 orang, jangan hanya 6 ekor ikan, lebihkan berapapun. Untuk siapa? Untuk para pendatang. Itu yang dilakukan oleh Ansor dan Muhajirin. Itu yang dipraktekkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan orang kafir sekalipun. Ada Qainuqa, ada Nazir, ada Quraidah, ada Aus, ada Khazraj. 3 komunitas yang muslim, 2 komunitas kafir. Rasulullah satukan dengan kata-kata populer yang kemudian disebut Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah. Enggak neko-neko. Tidak kemudian secara seremonial disampaikan, tapi satu persatu pranata, satu persatu adab, satu persatu adat istiadat yang bisa memperkeruh persatuan, memecahkan persatuan oleh Rasulullah diselesaikan. Misal nikah jahiliyah. Ibu pernah nikah, ibu? Punya suami? Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha disebut kana nikah fil jahiliyah ala arba'ati anha. Ini hadis sahih. Nikah pada masa jahiliyah ada 4 macam. Nanti Al-Mawardi mengutip 4 macam itu. Ada nikah istibdha, ada nikah rayyah, ada nikah rohtu, ada nikah jama'. Nanti diperlebar lagi menjadi 9 jenis nikah. Diperlebar lagi menjadi 12 jenis nikah.
Yang dimaksud baru tahun ke-8 nikah jahiliyah diselesaikan. Tidak sekaligus tapi bertahap oleh kearifan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, ini caranya. Caranya ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasul datang, kemudian menyatukan Ansor dan Muhajirin, beliau membawa untanya dibawa. Kemudian ikatannya dilepas, unta, ikatanmu saya lepas. Kemudian unta itu berjalan mengelilingi kota Madinah. Sebagian distrik Madinah dilalui oleh unta tersebut. Dalam sejarah disebut unta tersebut diam, tidak mau bergerak di satu bidang tanah. Ternyata tanah itu milik Bani Najjar. Bani apa? Najjar. Siapa pemilik tanah itu? Satu riwayat menyebut seorang anak kembar kalau nggak salah yang diasuh oleh seseorang. Kemudian indamakila tanah itu dihibahkan, indamakila ada sedikit transaksi, indamakila terjadi negosiasi antara Rasulullah dan pemilik tanah. Problemnya adalah apakah Rasul minta tanah Bani Najjar untuk dibuat rumah? Nih, kiai biasanya kiai mondok dari mana jadi santri datang ke rumah minta langsung dibikinin rumah. Enggak gitu. Anak-anakku sekalian, hei, nanti kalau pulang mondok kalian jadi kiai, jangan langsung bikin rumah. Rasulullah itu meminta tanah Bani Najjar bukan untuk rumahnya, tapi Rasulullah minta tanah dari Bani Najjar untuk dibangunkan masjid. Bangun apa? Masjid yang tidak besar, ukuran panjang 70 hasta, lebar 60 hasta. Dibuat dengan sederhana, temboknya tebal, untuk arah kiblat tidak mengarah ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Tandanya nanti dengan batu yang ditindih dengan pelepah korma menghadap ke Baitul Maqdis. Pintunya 3. Berapa pintunya? 3. Kenapa 3? Ada pintu khusus Rasul dan keluarga, ada pintu khusus untuk ahlus suffah, ada pintu khusus untuk masyarakat umum. Apa yang terjadi? Masjidlah tempat pemersatu bangsa. Masjidlah tempat Muhajirin dan Ansor bersatu. Di masjid terjadi dialektika ilmu. Di masjid terjadi proses tawajuh dan taujih. Murid melakukan tawajuh, guru melakukan taujih. Di masjid mulai terjadi peradaban. Di masjid dibangun komunitas ahli pengajian, diciptakan zillah atau sufah. Di pinggirnya dibuat atap kecil yang menaungi sekitar beberapa orang. Indamakila 70, indamakila 80. Kenapa Rasulullah konsen ke pendidikan? Karena peradaban berawal dari pendidikan. Ini ngaji di sini, hei, anak-anakku suka ngaji di sini? Suka ngaji. Di sini ngaji kelihatan tidak berharga, kelihatan biasa-biasa saja. Kelak kalau kalian dewasa nanti, ada yang nawarin botol, Din, nih lulus SMA nih, nih ada botol gratis, dikasih ciu, dikasih arak. Kalau pernah ngaji, mikirnya bukan 2 kali tapi ribuan kali. Saya pernah ngaji ke Bang Ali, kata Bang Ali dulu arak itu arak ini haram. Paling tidak ada rem untuk meminum arak karena kita pernah apa? Ngaji. Dari sufah lahir sahabat tipe Abu Hurairah yang menghafal 5.723 hadis. Dari sufah ada Huzaifah al-Yamamah. Dari sufah banyak akhlak yang tercermin di para sahabat. Misal kearifan Abu Bakar Siddiq. Rasul bersabda,
kullu ma sabbahu Allahu ala qalbi qad sababtu ala qalbi Abi Bakrin illa darjatan nubuwah. Setiap yang Allah turunkan kepada dadaku, aku turunkan kepada Abu Bakar, kecuali derajat kenabian. Itu kearifan Abu Bakar. Ada sahabat model Utsman bin Affan, ada sahabat model siapa, Umar bin Khattab. Ada beragam karakter sahabat yang terbangun dari pondasi pendidikan di suffah, insya Allah. Hei, dulu apa katanya? Dulu Bang Ali, Bang siapa? Ustadz Ali dulu. Marhaban ahlan wa sahlan, Bunda. Hah? Dulu Bang Ali datang ke tempat ini, kemudian membuat komunitas kecil bernama pengajian. Didukung oleh tetangganya, didukung oleh pejabat setempat di sini, anaknya terlibat dalam pengajian. Inilah suffah hari ini, insya Allah. Jadi sejarah maulid, praktek maulid, kebahagiaan atas maulid, dan apa yang Rasulullah lakukan sehingga kita hari ini harus lakukan, sudah saya sampaikan, insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak su'ul adzab kepada para sepuh sekalian. Mudah-mudahan saya tidak termasuk murid yang kurang tata krama kepada para guru sekalian. Atas kealpaan dan kehilapan saya, mohon maaf terutama kepada para guru, dengan harapan semoga tempat ini berkah, amin. Tadi saya dengar cerita Bang Ali, Guru Ali, Ustadz Ali berniat untuk sekedar memulai pondasi atau merintis majelis. Di dekat rumahnya ada sepetak tanah di depan Masjid Al-Mabruk. Doakan, dukung dukung dengan doa, dukung dengan pokoknya dukung dengan doa. Sebab doa terbaik adalah aksi kita. Bang Ali punya niatnya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dimulai seirama dengan apa yang sudah dimulai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi keberkahan untuk Madinah pada masanya dan menjadi keberkahan untuk tempat ini hari ini, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.